قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa kita tentu mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia Allah yang kita ingatkan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan bisa. Hanya ayat ini ada di dua tempat persis sama kalimatnya, tapi di belakangnya yang satu innallaha laghafurur rahim, yang satu lagi innal insana ladzalumun kafar. Ketika Allah mengingatkan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, maka yang satu ayatnya ditutup dengan kalimat sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang satu lagi ditutup dengan kalimat innal insana ladzalumun kafar. Artinya, ketika kita diingatkan Allah dengan nikmat yang sangat banyak, di antara manusia ada yang mereka sudah berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan sekaligus menyadari tentang seluruh kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dalam mensikapi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Bahasa ini bisa dipahami nggak? Bisa? Tidak ya bahasanya. Mereka sudah berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah apalagi maksimal, karena ngitung saja nggak bisa, mereka saja nggak bisa, apalagi mensyukuri para nikmat. Dan Allah tahu bahwa kita ini dhaif, kita ini lemah, penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika hamba ini ada upaya untuk senantiasa dia mensyukuri nikmat Allah dan sekaligus mengakui kelemahan dirinya, yang dua sisi ini diajarkan oleh Nabi kita yang mulia dalam afkar sobah, afkar masa, zikir pagi, zikir petang, yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Apa enggak? Coba, bagaimana Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar gimana? Untuk apa? Sayyidul Istighfar. Ya, terus
Barakallahu fiik. Di sana ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir, dan seterusnya. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Kau curahkan kepadaku, dan sekaligus aku juga mengakui tentang segala dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ini adalah seorang hamba yang tahu diri, sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau supaya sering-sering mengucapkan kalimat gimana? Rabbi dalamtu nafsi dulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, dan kita tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, masih diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa menyadari tentang segala kezaliman dirinya. Kalau sekelas Abu Bakar itu supaya sering-sering mengingat tentang kezaliman dirinya, lebih-lebih kita dengan Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya di mana? Wallahu a'lam bishawab, yang jelas baina sama wal ardh. Dan kita berharap tidak seperti yang Allah katakan, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu betul-betul sangat zalim, sangat kafir. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Nikmat Allah justru dipakai untuk maksiat. Kufur, lalu kafar, sangat kafir, mengingkari nikmat Allah Ta'ala, bahkan suka menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, termasuk suka menisbatkan nikmat pada diri sendiri. Dan bahkan manusia itu seringnya semakin banyak dicurahkan nikmat Allah, tambah kufur, tambah kurang ajar. Tahu nggak kurang ajar? Tahu apa? Tambah tambah kurang ajar. Makanya Allah katakan, kalau innal insana layak terus lagi gimana? Berikutnya karena ayatnya, kalla innal insana layak ar-ra'ahus taghna. Manusia itu betul-betul kurang ajar, kata Allah, melampaui batas. Kenapa sih? Atau kapan sih ar-ra'ahus taghna? Apa artinya? Ketika dia melihat dirinya itu sudah merasa cukup, kaya, banyak harta, jabatannya tinggi. Rata-rata manusia secara umum, kalau semakin dikasih banyak harta, semakin dekat ke masjid atau semakin jauh dari masjid? Semakin jauh. Semakin merasa tidak butuh kepada Allah lagi. Dan manusia juga semakin sombong, sehingga dikatakan layak kok. Kita paling tidak, mudah-mudahan Allah masukkan pada ini kelompok yang tahu nikmat, menyadari kita diberi paruh nikmat, dan selalu ada mendapatkan taufik Allah untuk selalu bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah, ada seorang ulama yang mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat yang sangat besar, khususnya di hari ini,
yang sampai beliau katakan, saya tidak tahu dua nikmat ini mana yang lebih utama. Nikmatani, ada dua nikmat, la adri ayyuhuma afdal. Saya tidak tahu di antara dua nikmat itu mana yang lebih utama. Artinya dua-duanya sangat utama, sangat agung. Yang pertama, an hadani Allahu lil Islam. Allah yang telah membimbingku, memberikan hidayah kepadaku, hidayah Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan aku seorang haruri. Coba diulangi, nanti gimana? Antum ya, coba ulangi. Ya, ulangi kalimatnya tadi tentang dua nikmat. Ada dua nikmat atau nikmatan. La dari al-yawma afdal. Terus yang pertama, an hadani Allahu lil Islam. Terus yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Jadi kita dalam dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama, nikmat hidayah Islam. Artinya kalau kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah Islam itu punya modal pokok untuk menjadi ahlul jannah. Jannah tidak akan dimasuki kecuali oleh seorang muslim, seorang mukmin. La yadkhulul jannah illa nafsul mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin, kecuali orang yang mereka beriman dengan iman kadar seberapapun. Sehingga modal pokok untuk menjadi seorang muslim adalah untuk menjadi ahli jannah adalah keislaman kita. Manusia hebatnya kayak apapun, kebaikannya seperti apapun, kalau dia tidak memiliki keislaman, maka layak pak, kebaikannya layak pak. Orang kafir itu ada yang jahat, sudah kafir jahat. Contohnya kalau secara sejarah namanya kafirnya Abu Jahal, kafirnya Abu Lahab. Tapi ada orang kafir yang bagus, yang baik, yang secara umum orang bilang baik, dermawan. Umpamanya ada nggak orang kafir dermawan? Banyak. Dia menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Yang menemukan listrik ini siapa? Siapa? Sekolah nggak? Diajarin nggak? Siapa penemu listrik? Thomas, katanya saya juga nggak tahu. Thomas Alva Edison, iya, betul nggak? Kafir maunya. Listriknya memberikan manfaat nggak? Antum baca Quran pakai listrik, pengajian pakai listrik, suaranya bisa kemudian didengar kemana-mana pakai listrik. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Sampai orang ada yang bilang sesat, tapi surganya tinggi banget dia. Nabi kita, kalau soal orang yang baik itu, sejarah sudah menunjukkan kepada kita banyak orang kafir yang baik. Abu Talib, tahu kan Abu Talib? Siapa? Paman Nabi. Punya kebaikan enggak? Banyak. Kebaikannya itu banyak, sundul langit. Kebaikannya itu sangat luar biasa banyak. Di antaranya kebaikan dalam membela dakwah keponakannya
sampai beliau ikut juga sengsara. Ketika Nabi di boykot 3 tahun, sampai akhirnya sampai kehabisan bahan makanan itu sampai 3 daun-daun kering. Di situ Abu Thalib dan Bani Hashim secara umum ikut di boykot walaupun dia kafir. Ikut istilahnya itu apa ya? Sambung rosok, apa namanya? Kalau Malaysia apa ya? Pokoknya ikut ya ngerasakan apa yang dialami oleh ulakannya sampai 3 tahun. Sampai makannya saja kotorannya itu keluarnya kayak serintil. Tahu serintil? Kotoran kambing itu namanya tai kambing. Apa sih namanya Mbak? Kayak serintil yang bulat-bulat itu. Saking makanannya itu tinggal daun-daun kering. Itu bukan itu. Sampai meninggalnya Abu Thalib dikenal dengan istilah apa? Amul Husni, tahun kesedihan. Artinya betul-betul jasanya itu sangat besar untuk dakwah Nabi SAW. Tapi karena Abu Thalib sampai wafatnya itu sama sekali tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, alias tidak menjadi seorang muslim, maka Abu Thalib letaknya di neraka, bahkan khalidan fiha, walaupun neraka yang paling ringan. Tapi seringan-ringannya nerakanya itu kalau kedua telapak kakinya sulit api jana, otaknya dalam keadaan mendidih. Kebalikan Abu Thalib lah yang tidak bermanfaat. Ada lagi namanya Ibnu Jud'an. Siapa? Ibnu Jud'an. Itu super dermawan. Mangkoknya itu kalau mau diraih itu harus pakai tangga. Saking tingginya tumpukan mangkok. Nyanyoh kalau orang bilang itu, tahu nyanyoh? Nggak tahu. Nyanyoh super blobok dermawan. Tapi kata Nabi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga karena tidak sekalipun mengucapkan kalimat Allahumma firli liyaumiddin, alias dia tidak punya iman sama sekali. Sehingga Allah katakan orang itu kalau tidak punya keislaman, amal kebaikannya seandainya dia punya, itu dikatakan pertama kasarobin bi'i'atin, apa? Kayak kasarobin bi'i'atin, kayak fata morgana. Apa itu fata morgana? Apa fata morgana? Tahu fata morgana? Tidak tahu. Apa fata morgana? Ya, bayangan-bayangan palsu bagi orang yang kausan. Ya, satu anumaan dari kecuali bahwa kausan kayak air sehingga menjadikan banget untuk menghilangkan hausnya. Begitu dia kejar sampai tempatnya, la yajidu syai'an, tidak mendapatkan apapun. Orang kafir yang punya kebaikan baik itu, dia bayangannya amalnya akan memberikan manfaat, tapi begitu saatnya dia harusnya mendapatkan manfaat, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, dikatakan Allah sekalian haba'an mansurah. Apa? Haba'an mansurah, debu yang berterbangan, sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Itu adalah nasibnya orang kalau dia tidak punya keislaman. Sehingga kalau ada orang bilang yang penting jadi orang itu jadi orang baik, yang penting jadi orang itu
baik. Tahu nggak? Maksudnya? Yang penting jadi orang itu baik. Nggak perlu bedakan agamanya apa. Yang penting jadi orang itu baik. Paham? Paham? Ini kalimat sesat. Kalimat sesat. Kebaikan itu kalau tidak berdiri atau pondasinya bukan Islam, maka kebaikannya la yang tidak akan bermanfaat. Sehingga amal mereka nasibnya kayak tadi kasar bintil nanti atau kayak apa mau. Sehingga keislaman kita ini harganya super mahal, super mahal. Tidak bisa diganti dengan harga apapun. Sehingga Allah ingatkan, kita nanti akan berhadapan dengan hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Dan itu artinya akhirnya yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Artinya terus hari di mana harta Anda sebaik apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, la yanfa, tidak lebih, tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini bercerita hari apa? Kapan? Hari saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, layak Pak, tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang mereka datang ke Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari nifaq, selamat dari ketulakan kepada Allah Ta'ala. Harta Anda sebanyak apapun. Allah bicara tentang harta dan anak, karena dua ini yang biasa menjadi kebanggaan manusia ketika di dunia. Rata-rata manusia yang pertama kali dikejar adalah harta. Karena di dunia ini kalau sudah pegang harta itu, siapapun bisa dikendalikan. Siapapun bisa dikendalikan. Antum pernah lulus SD saja, nggak lulus SD aja. Saya SD namanya, SD juga. Apa? Cuma rendah SR. Ya, sekolah rendah SR. Nggak lulus SD saja, lalu SR aja. Tapi dari konglomerat, sugihnya, kekayaannya hebat. Ini itu membuat uji dalam tentang berapa bisa dibayar. Semuanya bisa dibayar. Hartanya akan menjadi ini duta pertama untuk menaklukkan semua orang. Sehingga makanya orang mengejar harta, berpacu berlomba-lomba mengejar harta. Dan yang paling dihormati rata-rata adalah pemilik harta. Ada ustaz, ilmunya Masya Allah sampai nyundul langit tinggi banget. Ada orang kaya, duitnya, uangnya itu triliunan. Yang dihormati yang mana? Mana yang dihormati? Ustaz yang ilmunya tinggi banget, atau orang yang duitnya banyak banget? Yang mana? Indonesia saja yang duitnya banyak banget secara umum.
Tentu ilmu rahimahullah, kecuali yang paham tentang kehidupan. Tapi Allah yakin akan datang nanti satu hari harta seseorang berapapun banyaknya sudah tidak bermanfaat lagi. Sampai digambarkan oleh Allah Ta'ala, seandainya dia memiliki emas sebesar bumi, berapa triliun berarti? Ya nggak tahu berapa banyak. Itu tidak lagi bermanfaat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la biqadar bi. Siapa yang terjemahkan? Tidak. Gimana terjemahannya? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la biqadar bi. Tahu, Anda bisa. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau sampai matinya dia dalam keadaan kafir dan matinya dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, sama sekali tidak akan diterima di antara mereka upaya mereka menebus azab walaupun dengan emas sebesar bumi. Kita kerja yang kadang habis-habisan, waktunya siang malam habis untuk kerja, untuk mengumpulkan harta. Tapi kalau seandainya kemudian harus mengorbankan agama, kekayaan Anda yang sampai bisa terkumpul walaupun banyak harga emas sebesar bumi, itu tidak akan bermanfaat. Demikian pula anak-anak. Anak itu kebanggaan, apalagi kalau Anda jadi semuanya, jadi jenderal, jadi penguasa, jadi umum rakyat, jadi segala macam. Itu di dunia memang sangat manfaat. Tetapi akan datang hari kata Allah nanti saat menghadap Allah, anak laki-laki Anda sehebat apapun lain Pak. Diingatkan Allah Ta'ala, hari itu hati yang sangat dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lanjutannya gimana? Demikian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus wa ummihi wa abihi. Terus wa sahibati wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seorang dia lari dari ibunya, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Hari itu semuanya tidak peduli dengan siapapun, walaupun manusia terdekat di dunia saat itu, dia tak peduli. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hari yang tentu sangat menegangkan. Hari yang sangat menegangkan. Hari yang manusia tidak peduli dengan siapapun walaupun yang terdekat dengan dia, ayah dengan anak, anak dengan ayah, ibu dengan ini anak, suami dengan istri, dengan saudaranya, dengan kawan dekatnya, tidak peduli. Hari itu masing-masing orang mereka betul-betul disebut sibuk dengan diri masing-masing sehingga tidak peduli dengan siapapun. Bahkan masing-masing orang punya angan-angan seandainya bisa menjadikan orang lain sebagai tumbal. Tahu tumbal? Tahu apa? Walaupun sampai tak harus dijadikan tumbal demi keselamatan dirinya. Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ikhwan? Wa la yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmin bani wa sahibati wa akhi wa sirti wa sirti wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla inna laqa
naza'atan syawah tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Hari itu kata Allah, bahkan orang-orang yang mereka tadinya sangat dekat, hamil tangan akrab, sahabat karib, sekedar bertanya pun enggak. Kalau di dunia ini ada teman antum yang sahabat karib, terus lewati antum, Anda dalam keadaan sedang sengsara, tanya aja enggak, kalau loro enggak, sakit hati enggak? Paham enggak? Sakit hati enggak? Sama sakit hati. Tapi hari itu orang yang tadinya sangat dekat, sekedar tanya pun enggak. Bukan mereka tidak melihat, bahkan penglihatan mereka dibuat Allah sangat tajam. Mata mereka pandangannya sangat tajam. Tapi melihat kenyataan yang sangat dahsyat itu, masing-masing orang hatinya bergolak, matanya terbelalak. Yauman tata'allaqu fi'il qulubu wal absar. Hari itu hati manusia bergolak, mata mereka terbelalak karena suasana yang ada. Maka orang yang di dunia mereka muncul, mereka berangan-angan seandainya bisa menebus adab itu, walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Di dunia ini gak ada orang yang paling tulus dalam cinta kasihnya kepada orang lain setulus orang tua kepada anak. Orang tua itu bahkan terkadang gak malu untuk demi anaknya, gak malu. Hutang sana, hutang sini, dia harus kerja yang rendahan sekalipun, enggak malu demi sang anak. Tapi nanti akan datang satu hari di mana orang tua bahkan bukan dia berusaha untuk berbuat kepada anak, bahkan kalau perlu menjadikan anak walaupun anak kandungnya ini jadi tumbal keselamatan bagi dia. Nggak cukup dengan istrinya dan saudaranya, nggak cukup dengan keluarga besarnya, nggak cukup bahkan kalau bisa waman fil ardi jami'an, seluruh penghuni penduduk dunia dijadikan sebagai tumbal keselamatan, yang penting dia bisa selamat. Tapi kata Allah, kalau nggak bisa. Jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa melupaskan kulit kepala manusia, yang jangan mengundang orang dunia dia berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tapi tidak dia keluarkan di jalan Allah. Ini gambaran nikmat Islam. Dengan demikian, nikmat Islam kita nikmat yang mahal, super mahal, sangat mahal. Makanya agama ini kalau dia jual dengan harga dunia berapapun, itu tetap namanya kata Allah, yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dia telah menjual ayat Allah, menjual agama Allah dengan harga murah, walaupun dijual dengan triliunan sekalipun, murah. Agama ini sangat mahal. Makanya kalau kita bicara para sahabat nanti, ketika mereka harus membeli dalam rangka mempertahankan agama, semua hartanya bisa lepas, dia lepaskan. Jiwanya dia pertaruhkan. Yang penting agamanya jangan sampai lepas. Kemudian nikmat yang kedua, apa tadi? Wala ij'alni hawriyan. Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri. Haruri itu apa? Khawarij. Apa Khawarij? Siapa yang kenal Khawarij? Siapa yang kenal Khawarij? Tahu nggak Khawarij? Apa? Mungkin apa Khawarij? Apa? Khawarij salah satu sekte atau aliran dalam Islam
yang munculnya sudah sejak zaman sahabat Nabi, yang punya pemikiran mengkafirkan kaum muslimin, bahkan tidak tanggung-tanggung yang dikafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan alasan yang menunjukkan tentang kebodohan mereka. Khawarij ini kalau dilihat ini ibadahnya, masya Allah, ibadahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, sampai Nabi katakan kepada para sahabat, tahkiruna sholatakum ma'asalatihim wasyamakum ma'asyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap sholat dan puasa kalian nggak seberapa dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka. Artinya mereka masya Allah orang memiliki tampilan ibadah yang sangat luar biasa. Tapi Nabi kita mengatakan mereka adalah kilabun nar, apa? Anjing-anjing yang neraka. Kalau saya ketemu mereka akan saya berangus mereka itu Ad, seperti Allah memberangus kaum Ad. Khawarij ini intinya adalah salah satu di antara ahli bid'ah yang ada di zaman itu. Alhamdulillah, kenapa tidak menjadi atau tidak terpapar, tidak terkena pemikiran Khawarij sebuah kenikmatan besar bagi iblis, orang yang tenggelam dalam bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan orang tenggelam dalam maksiat. Dua-duanya penyimpangan dan kesesatan, tapi orang yang tenggelam dalam bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Apa tadi? Gimana? Tadi gimana umpamanya? Iblis gimana tadi? Ngantuk tadi gimana? Bid'ah gimana? Atau iblis lebih mencintai bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa kira-kira kawan? Kenapa? Karena bid'ah itu la yutab. Bid'ah itu kemungkinan ditobatinya kecil. Kemungkinan orang bertobat di bid'ah itu kecil banget. Sedangkan maksiat itu yutab, kemungkinan ditobatinya besar. Kenapa bid'ah lebih sulit untuk bertobat dibandingkan maksiat? Aduh, qayyum. Ya, namanya tadi. Ya. Qayyum. Kenapa? Bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Tapi kenapa bid'ah lebih susah taubat dibandingkan maksiat? Kenapa? Anda? Karena kalau orang yang bermaksiat ingin bertobatnya ada semuanya. Orang yang berbeda juga ada kemungkinan tobat. Ya, ayo. orang yang berbid'ah masih dirinya. Orang berbeda. Dirinya betul. Merasa benar. Iya. Orang yang berbuat bid'ah itu dia merasa benar. Sesat rasa petunjuk. Maksiat rasa taat. Bagaimana orang dia berada di atas petunjuk, dia sedang merasa taat, kok dia suruh bertobat? Susah. Orang modal pokok orang bertobat itu merasa salah,
merasa salah. Makanya ahli bid'ah itu, contohnya Syiah umpamanya, dia mencaci maki para sahabat Nabi itu, bahkan yang dicaci maki gak tanggung-tanggung, Abu Bakar dan Umar, bahkan dibaca doa laknat khusus. Tapi dengan melaknat para sahabat ini, bahkan mereka merasa bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Merasa bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Syiah dan Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu bahkan dijadikan sebagai taqarruban ilallah, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah itu kayak berenang di lautan gelap tanpa tepian. Kemungkinan selamatnya alias kemungkinan bertobatnya kecil sekali. Maka yang seperti ini lebih dicintai iblis karena lebih awet, tahu awetnya apa? Lebih langgeng dia dalam kesesatannya dibandingkan dengan pelaku maksiat. Bukan artinya maksiat itu gampang bertobat, susah juga. Orang maksiat itu susah juga bertobat itu. Maksiat itu kayak garpu talam. Kadang-kadang orang maksiat itu capek, tahu capek? Lelah. Kadang-kadang orang maksiat itu lelah, capek. Tapi kalau mau berhenti itu kayak garpu talam yang ditabuh itu. Getarannya itu kencang lagi sehingga akhirnya kejekul lagi, kejebak lagi, terjerumus lagi, susah. Tapi lebih susah bertobatnya ahli bid'ah. Kalau yang ini merasa menjahilah dia yaitu maksiat, durhaka, ini merasa benar. Maka antum kalau nasihati yang satu ahli maksiat, satu ahli bid'ah, antum nasihati ahli maksiat, dia akan bilang, Ustaz, doakan ya saya bisa berhenti dari maksiat. Dia menyadari kalau dia dalam rendah maksiat. Tapi antum nasihati al-bid'ah marah, dia bakal marah karena dia merasa lurus merasa ini benar. Maka ketika orang Allah berikan dua nikmat ini, Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Apalagi di zaman kita, zaman yang Nabi katakan yaitu ghurbatul Islam, Islam yang nampak asing, Islam yang nampak asing. Sehingga menghidupkan surah itu terasa sangat berat, diumpamakan Nabi dengan al-qabil al-jamr. Apa? Seperti apa? Memegang bara api. Sehingga orang yang memegang sunnah ini hari-harinya dikatakan Nabi ayyamus sabri, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Dia harus betul-betul memiliki kekuatan hati, keteguhan, mentalitas yang baja sehingga betul dia bisa istiqamah di atas sunnah. Sehingga hari ini berat. Kata Nabi, pada al-Islamu ghoriban wa sayutu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu muncul dalam keadaan asing. Ketika Nabi mendakwahkan la ilaha illallah, maka manusia terkejut dengan seruan ini sehingga justru Nabi dianggap sesat. Padahal orang-orang Quraisy merasa pewaris agama Ibrahim, betul nggak? Iya. Yang dibawa Rasulullah SAW hakikat aja justru adalah hakikat asli agama Nabi Ibrahim, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Tapi orang-orang Quraisy yang merasa pewaris agama Nabi Ibrahim itu merasa heran banget dengan seruan Nabi la ilaha illallah. Nasib kayak gini juga akan menimpa kaum muslimin. Satu saat orang yang mereka mengaku muslim
bernabikan Rasulullah Muhammad SAW, bahkan cintanya kepada Nabi diungkapkan dengan lisan-lisan terus, nyanyian-nyanyian, bahkan dinyanyi-nyanyikan. Tapi kalau mulai dimunculkan hakikat asli ajaran Rasulullah itu nampak aneh, nampak asing, sehingga Islam nampak yaitu aneh. Karena banyaknya orang yang mereka sudah menyelisih yaitu Islam. Tapi kata Nabi, Fatu Balil Ghuraba, bergembiralah orang-orang yang mereka terasing karena yaitu agamanya. Oleh karena itu, di dunia ini kita diajarkan Nabi SAW untuk mental orang asing, mental orang asing. Saya berapa besar? Udah, udah masuk. 2 menit lagi aja ya. 2 menit lagi aja. Kita diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi mentalnya orang asing. Kun fitunya karena kagharibun. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang asing. Mana orang asing ini? Satu, di dunia ini kita bukan penduduk asli. Asli kita adalah penghuni kampung akhirat, yaitu jannah, yang Allah katakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kampung asli kalian, kampung asli bagi orang bertakwa. Kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Sehingga Nabi kita mengajarkan seorang mukmin itu di dunia supaya punya kerinduan kepada kampung akhirat. Jasad kita masih di dunia, tapi bagaimana hati kita merindukan kampung akhirat, karena itulah kampung hakiki, kehidupan yang sebenarnya abadal abad. Sehingga di dalam doa Nabi, bagaimana Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Gimana ulama? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Siapa yang hafal? Anda hafal? Anda hafal? Siapa yang hafal? Anda hafal? Coba tadi. Allahumma inni gimana? As'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Apa Anda? Apa? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu, yang melihat wajah Allah itu kelezatannya bahkan melupakan kelezatan surga. Sehingga puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Dan kerinduan untuk bertemu denganmu itu di dunia. Di dunia seorang mukmin bagaimana punya hati yang rindu bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Sehingga dia akan merasakan lezatnya beragama, lezatnya sholat, lezatnya dakwah, lezatnya baca Quran, lezatnya berzikir, sesuatu yang nyambung dengan Allah, dia merasakan lezatnya. Yang kedua, dalam keadaan ini asing di dunia, manusia keumumannya hanya mengejar dunia dan hawa nafsu. Keumuman manusia adalah mereka mengejar dunia dan hawa nafsu, mengejar harta, jabatan, kedudukan, dan melampiaskan syahwat kesenangan. Seorang mukmin di dunia itu aneh, karena mengejar keridhaan Allah, mengejar kampung akhirat, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga nampak aneh, Sebulan gajinya 300 juta. Tapi dia sedang sadar karena paham agama kalau sedang berada di lembaga ribawi. Terus dia tinggalkan gaji sebulan 300 juta. Aneh nggak? Aneh. Zaman sekarang orang cari kerja susah, cari duit susah.
Kok ini tahu-tahu sudah punya gaji mapan, dia tinggalkan gara-gara karena keyakinan agamanya. Aneh. Dan yang lainnya. Jadilah Anda orang yang aneh karena itu berpegang teguh dengan agama Anda. Waktu kita habis, Alhamdulillah, jasa Allah khairan kepada Ustaz Abu Musa yang telah memberikan kesempatan saya khususnya dan kawan-kawan untuk silaturahim kepada ikhwah atau kawan-kawan di Malaysia. Mudah-mudahan pertemuan yang manfaat dan mudah-mudahan menjadi persahabatan dunia dan akhirat, karena Allah katakan al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia berkawan akrab justru akan berubah menjadi permusuhan di akhirat kelak, kecuali orang mereka bersahabat karib dengan dasar ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Allahumma bi asma'ikal husna aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.